guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel with me, Bunda Yuki. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi di malam Jumat kali ini ya guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Di video kali ini seperti biasa aku akan membawakan sebuah cerita yang pastinya based on true story. Oh iya guys, buat kalian yang punya cerita mistis atau pengalaman-pengalaman horor gitu, kalian bisa berbagi ceritanya ke aku lewat DM Instagram ke sini ya. Cerita kali ini adalah cerita based on true story dari teman kita namanya Etika Elok. Halo Elok. Penasaran kan gimana cerita mistisnya Elok? Here we go. Jadi ini adalah cerita mistis Elok pada saat Elok itu ada di Johor, Malaysia guys. Jadi ini tuh bukan cerita dari Indonesia ya, maksudnya ini bukan cerita based on true story pengalaman di Indonesia, tapi pengalaman di Malaysia. Jadi jangan pernah ada yang tanya lagi, Bunda Yuki, emang di sini ada setan? Emang di negara itu ada setan gitu? Dikira emang setan cuma ada di Indonesia. Enggak ya guys ya, semua makhluk ada di seluruh negara itu ada. Jadi pas tahun 2008 itu Elok lagi ada di Malaysia. Sebenarnya ceritanya itu hampir-hampir mirip seperti cerita aku pas diteror di Apato di Jepang ya guys ya. Elok dan teman-temannya itu mau masuk ke hostel guys, hostel baru kayak gitu. Tapi berhubung hostel yang baru itu belum jadi, akhirnya dia ditempatin dulu lah di hostel yang lama. Let's say hostel tua gitu deh. Elok dan teman-temannya ini mau gak mau kan, karena hostel yang baru itu belum jadi, dia harus tinggal dulu di hostel yang lama itu dengan ya apa adanya fasilitas yang ada di situ. Kalian tahu kan lah ya, hostel tua itu pasti ada aja. Jadi ada aja gitu kan fasilitas-fasilitas yang udah gak memadai. Jadi Elok sama teman-temannya itu mau gak mau masuklah ke hostel yang lama itu, hostel tua gitu guys. Hostel itu kayak gini penampakannya. Tapi menurut aku memang dari luar itu nggak seram-seram amat sih ya. Tapi ternyata di dalamnya itu mengandung cerita horor gitu guys. Beda sama apatonya aku yang di Jepang itu, apato yang pernah aku tungguin di Jepang itu dari luar aja udah penampakannya udah menyeramkan gitu. Nah, kalian tahu sendiri kan hostel tuanya itu banyak fasilitas-fasilitas yang udah nggak mumpuni kan. Nah, salah satunya pas Elok itu mau mandi, kamar tidur dia sama kamar mandi itu terpisah. Jadi kamar mandi itu adanya di luar, di samping tangga gitu. Elok sama teman-temannya tinggal menempati lantai 3 guys. Jadi tuh hostelnya ada lantai 5 gitu. Hampir sama sih kayak cerita aku ya. Aku juga tinggal di lantai 3 waktu itu di apa tuh. Aduh. Elok itu tinggal di kamar lantai nomor 3. Lantai 3, di situ kamarnya terpisah sama kamar mandi guys. Jadi nggak kayak apato Jepang, nggak kayak apato aku. Kalau apato aku kan dalam satu ruangan tuh udah ada kamar, udah ada kamar mandi, udah ada dapur. Kalau dia tuh enggak. Kalau Elok tuh jadi kamar, ya udah kamar, kalau mau mandi harus keluar, kayak gitu, mau ke dapur juga harus keluar. Ternyata nih kamar mandinya itu airnya nggak keluar guys gitu loh. Air tuh nggak keluar, gimana mau mandi, air aja nggak keluar gitu kan. Akhirnya tiap mereka itu mau mandi, cuci kakus, itu mereka harus ngunjal, bahasanya aku tuh ngunjalin air. Jadi gotong air, nampung air dulu nih dari dapur, dari wastafel dapur, dibawa lah pakai ember masuk kamar mandi, barulah mandi di situ. Jadi Elok sama teman-temannya itu udah mencoba buat komplain sama pihak hostel, kok ini air kenapa nggak keluar terus, masa iya kita mau tiap hari mandi dari air keran wastafel gitu kan, sedangkan yang mandi di situ kan bukan cuma Elok sendiri, dia ada teman-temannya yang lain gitu. Nah oke lah, itu sepintas mengenai hostel tersebut guys. Jadi hostelnya itu memang ya gitulah keadaannya, jadi mereka harus menerima gitu. Nah, ternyata mereka itu hampir selama 1 tahun mereka itu harus mandi dengan cara bawa ember, nampung air dari wastafel, baru dibawa ke kamar mandi kayak gitu loh. Oke, kita akan masuk ke bagian-bagian mistis dari hostel tersebut. Ternyata setiap malam Elok sama teman-temannya tidur, kadang-kadang nih tiba tengah malam ada yang goyangin ranjang, gitu. Bingung dong, apa nih? Tikus nggak ada, kucing nggak ada gempa bumi juga, kok goyang gitu. Seringnya kayak gitu guys. Nah, kejadian aneh juga dialamin sama temennya Elok juga, denger suara rintihan, kayak ada orang nangis, suara cewek nangis gitu, gitulah ya. Dan lebih parahnya lagi tuh, lagi-lagi di kamar mandi. Itu ternyata di dalam kamar mandi itu sering kedengeran ada orang mandi guys. Bayangin, kan udah jelas-jelas itu kamar mandi kagak keluar airnya, kok ada yang mandi. Padahal nggak ada yang mandi. Shower, bunyi air shower, cirkit. Kalian tahu kan bunyi air shower pas lagi mandi, gitu. Kadang-kadang juga air keran bunyi. Tiba-tiba ada air keran bunyi. Elok kaget dong, Elok sama teman-temannya kaget dong loh. Siapa itu yang lagi mandi? Pas dicek, ternyata nggak ada orang. Di 5-5-nya kamar mandi itu nggak ada
orang yang mandi dan semuanya itu lantai kering. Tapi siapa tadi yang mandi? Barusan aja itu ada yang mandi. Kok bisa? Shower yang airnya mati, kagak keluar air sama sekali, nggak keluar air sama sekali, kok tiba-tiba bunyi suara keran sama bunyi suara air shower gitu. Apa ya yang malam-malam mandi? Siapa ya yang berani-beraninya nyalain shower? Padahal air shower itu udah nggak keluar selama 1 tahun. Ternyata kejadian itu nggak cuma Elok doang yang ngalamin, teman-temannya Elok juga ngalamin hal yang sama. Sering ada orang mandi curuk air shower gitu, air showernya itu keluar. Pas dicek, semua kamar mandi dicek lantainya kering, nggak ada yang mandi, air keluar air shower aja. Secara logika air di kamar mandi itu nggak keluar, kok ada yang nyalain shower? Itu siapa gitu loh. Kejadian itu terus menerus berulang guys. Ada aja tiba-tiba ada suara orang nangis gitu. Ada juga orang mandi tahu-tahu showernya nyala, padahal air kamar mandi itu nggak pernah ada yang nyala gitu. Tapi tiba-tiba kayak ada orang mandi pakai shower. Kadang juga ranjangnya ada yang goyang-goyangin kayak gitu. Siapa lagi kalau bukan Jadi ternyata nih setelah ditelusuri pernah ada tragedi seorang wanita yang bunuh diri di dalam kamar mandi itu guys. Bunuh dirinya itu karena pada saat itu dia frustasi karena dihamilin sama orang Nepal, orang warga negara Nepal, dan orangnya itu dan cowoknya itu nggak tanggung jawab gitu guys. Jadi dia itu mungkin stres atau bagaimana, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri di kamar mandi itu. Pantesan aja kamar mandi itu kok tiba-tiba sering ada yang mandi pakai shower, padahal showernya aja nggak pernah nyala airnya. Ya guys, itu kamar mandi juga lampunya kalau habis diganti lampu yang baru pasti mati. Udah nyala nih, besokannya pasti lampunya mati lagi. Kayak gitu, gonta-ganti lampu, setiap habis ganti lampu nyala, tapi nggak lama kemudian mati. Jadi intinya itu kamar mandi tuh nggak mau lampunya nyala gitu loh. Iya guys, menurut aku pribadi pengalaman horor temu sama makhluk asli itu lebih mending daripada ketemu atau dijailin atau makhluk yang menyerupai orang yang pernah hidup tapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar gitu. Itu lebih menakutkan menurut aku ya. Misalnya nih ada tempat bekas bunuh diri, terus tiba-tiba gentayangan tuh, sebenarnya bukan arwahnya mah udah di sana, jin yang menyerupai orang yang bunuh diri secara tidak wajar itu gitu loh, menyerupai lah kayak gitu ya, bisa jadi horinnya itu lebih, menurut aku itu lebih ngeremin sih dibandingkan kalian ketemu apalah kuntilanak lah, genderuwo lah, pocong apa gitu. Nggak, menurut aku nggak begitu serem. Yang serem itu ya memang ketemu sama makhluk yang menyerupai orang yang dulu pernah hidup tetapi bunuh diri secara tidak wajar. Itu benar-benar menakutkan. Kalau kalian pernah tinggal di suatu tempat bekas bunuh diri atau pembunuhan, pasti hawanya udah nggak enak, yakin deh. Teman-teman yang lagi cari kos-kosan, apartemen, hotel gitu, itu juga harus hati-hati karena bisa jadi tempat itu adalah tempat yang pernah dijadikan lokasi bunuh diri gitu guys, karena pasti nggak enak deh hawanya. Setelah Elok dan teman-temannya ini tahu kalau itu adalah kalau kamar mandi di sana adalah bekas bunuh diri perempuan yang sedang hamil, Elok sama teman-temannya bener-bener nggak bisa, bener-bener takut dan nggak bisa, bener-bener campur aduk deh perasaannya. Masa iya nggak mandi? Tapi kalau mandi udah keburu tahu kalau di situ bekas bunuh diri gitu loh, bingung nggak? Tapi alhamdulillahnya sekarang Elok sudah di Indonesia dan teman-temannya yang tadinya ada di Mertua itu akhirnya udah bisa pindah guys ke hostel yang baru. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang punya cerita kayak Elok atau punya pengalaman kayak gitu ya, kalian bisa berbagi ceritanya ke aku. Terima kasih banyak buat Elok yang udah berbagi ceritanya ke kita. Jadi kita semua tahu nih apa yang Elok rasain pada saat itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe ya karena subscribe itu gratis. Jangan lupa buat klik tombol loncengnya biar kamu selalu dapetin notifikasi terbaru dari video-video aku. Thank you for watching guys and see you in my next video. Bye bye.